Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Cinta Pilihan Official, yang dimana akan memberikan sedikit ulasan tentang cinta dua pilihan, yang dimana pastinya semakin seru serta menegangkan lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Sukma benar-benar merasa tidak tenang dengan foto yang telah dikirimkan oleh Fritz tersebut, yang dimana saat itu dirinya pun ingin menelpon Fritz dan ingin menanyakan apa yang sebenarnya telah dilakukan Fritz kepada dirinya. Dan diam-diam Sukma juga bangun serta membawa handphonenya untuk keluar rumah karena dirinya takut jika Aksa mendengar percakapan antara mereka berdua. Dan setelah itu Sukma pun langsung menelpon Fritz karena ingin segera mengetahui apa yang sebenarnya direncanakan oleh Fritz kepada dirinya, yang dimana saat itu terlihat jika Fritz pun begitu sangat bahagia. Akhirnya Sukma pun menelpon dirinya, yang dimana saat itu Fritz pun mengatakan apa yang sebenarnya yang saat ini sedang dipikirkan oleh Sukma, sehingga dirinya pun menelpon Fritz. Namun setelah itu Sukma yang begitu sangat marah kepada Fritz menanyakan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Fritz dan apa yang diinginkan oleh Fritz dari Sukma. Namun setelah itu Fritz tidak banyak bicara, justru dirinya malah mempermainkan Sukma, yang dimana Sukma semakin kesal kepada Fritz karena dirinya takut jika foto tersebutnya akan disebarkan oleh Fritz dan nantinya Aksa akan mengetahui itu semua. Pastinya Aksa akan merasa salah paham setelah melihat foto tersebut. Namun memang itu sengaja dilakukan oleh Fritz karena itu adalah sebagian dari rencana Fritz untuk membuat Aksa pun menjadi cemburu kepada Sukma. Dan pastinya Aksa akan syok setelah melihat foto tersebut dan akan mengira jika mereka berdua telah tidur bersama-sama. Namun di sisi lainnya saat ini Aksa yang terkejut karena Sukma saat itu tidak ada di tempat tidurnya dan dirinya pun langsung mencari Sukma keluar rumah. Dan saat itu Sukma begitu sangat terkejut ketika Aksa sudah ada di belakangnya, dan Sukma pun langsung mencari alasan, yaitu mengatakan jika ada seorang pembeli yang ingin memborong kuenya tersebut untuk besok. Padahal saat itu Sukma benar-benar merasa takut jika Aksa mendengarkan percakapannya bersama dengan Fritz. Namun saat itu Aksa tidak mengetahui jika sebenarnya Sukma sedang menelpon Fritz dan bukanlah pelanggan kuenya tersebut. Sehingga saat itu terlihat dari raut wajah Sukma pun begitu sangat gugup. Namun sementara itu Aksa tidak menyimpan kecurigaan kepada Sukma sama sekali. Dan dirinya pun meyakini jika Sukma hanya menelpon pelanggan kuenya tersebut. Padahal itu semua hanya bohong ya guys. Entah sampai kapan Sukma pun akan menyembunyikan ini semua dari Aksa. Dan pastinya Aksa pun akan merasa kecewa kepada Sukma setelah mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan saat ini terlihat jika Mita saat itu menerima paket ya guys. Dan saat itu juga Mita mengatakan jika dirinya tidak pernah memesan makanan sama sekali. Dan kurir tersebut pun mengatakan jika makanan tersebut memang ditujukan untuk Mita dari Fatir. Yang dimana saat itu Mita pun begitu sangat bahagia melihat perhatian yang ditunjukkan oleh Fatir kepada dirinya. Sehingga saat itu Mita pun menelpon Fatir dan dirinya ingin mengucapkan terima kasih karena Fatir sudah begitu sangat baik dan juga perhatian kepada dirinya. Dan saat itu juga Fatir mengatakan memang dirinya yang mengirimkan pesanan makanan tersebut untuk Mita karena dirinya tahu pastinya Mita belum makan saat ini. Dan Fatir pun mengatakan jika dirinya tidak mau jika sampai kondisi Mita pun akhirnya nanti drop kembali. Dan saat itu terlihat jika Mita pun begitu sangat merasa nyaman jika berada di samping Fatir. Namun saat itu ternyata Fatir pun diam-diam menelpon Mita ya guys, karena dirinya takut jika Bu Intan mengetahui itu semua. Karena pastinya Bu Intan melarang jika Fatir masih berkomunikasi bersama dengan Mita. Yang dimana saat ini Vano benar-benar merasa marah kepada Tante Yola karena dirinya mengetahui pasti Tante Yola lah orang yang telah membuat Clara hilang dari rumahnya tersebut. Namun sayangnya Tante Yola masih saja mengelak dan tidak mau mengakui jika dirinya lah orang yang telah membawa Clara pergi dari rumah itu.
Apalagi saat ini Vano menemukan anting Clara jatuh di mobil Tante Yola. Hal ini semakin menguatkan bagi dirinya jika sepertinya Tante Yola sengaja membuang Clara. Namun saat ini Tante Yola masih mengeles dan dirinya tidak mau mengakui akan hal ini karena dirinya takut jika Vano dan juga Pak Brata pun akan marah besar kepada Tante Yola. Namun Pak Brata pun merasa yakin jika sepertinya ini adalah kerjaan dari Tante Yola, mengingat Tante Yola orang yang begitu sangat tidak menyukai kehadiran Bara dan juga Clara di rumahnya. Namun ternyata kecurigaan dari Vano tersebut pun memang benar ya guys. Dirinya saat itu memergoki Ujang bersama dengan Tante Yola, mengatakan jika Tante Yola marah kepada Ujang karena Ujang terlalu ceroboh sehingga anting Clara pun jatuh di mobilnya. Namun saat itu Ujang pun mengatakan jika dirinya tidak mengetahui akan hal itu, yang dimana saat itu karena rasa penasarannya Vano pun akhirnya mencegat Ujang yang saat itu hanya seorang diri, dan dirinya pun dengan kesalnya langsung menghajar Ujang dan dirinya meminta kepada Ujang untuk menunjukkan di manakah keberadaan Clara saat ini. Dan saat itu juga tidak banyak bicara ya guys. Vano pun langsung menghajar dan mengikat Ujang serta dirinya memperlihatkan video Ujang bersama dengan Tante Yola, dan Ujang pun memohon meminta maaf karena dirinya hanya disuruh oleh Tante Yola saja. Dan saat itu Vano pun meminta supaya Ujang pun mengatakan di manakah keberadaan Clara saat ini, dan Ujang mengatakan jika saat ini Clara sengaja diikat di sebuah pohon di hutan. Hal itu membuat Vano pun semakin murka kepada Ujang sehingga dirinya pun langsung membawa Ujang untuk menuju hutan tersebut. Yang dimana saat ini Clara benar-benar merasa kebingungan karena dirinya begitu sangat kelaparan dan juga kehausan. Terlihat jika dirinya meminta tolong namun tidak ada satu orang pun yang mendengar pertolongan dirinya sama sekali. Bahkan dirinya pun tidak bisa berjalan jauh-jauh mengingat dimana saat ini dirinya tidak bisa melihat. Dan akhirnya saat ini Vano pun langsung menemukan Clara, yang dimana Clara pun begitu sangat menangis histeris ketika dirinya bertemu bersama dengan Vano. Dan begitu pula dengan Vano, dirinya langsung memegang erat Clara dan langsung memeluknya karena dirinya tidak menyangka jika Clara akan ditinggalkan oleh Tante Yola di hutan sendiri saja. Yang dimana saat ini terlihat sepertinya badan dari Clara tersebut benar-benar sangat lemas karena dirinya tidak makan saat itu. Dan saat ini pun Vano langsung membawa Clara pun pulang dan untuk mendapatkan perawatan intensif, yang dimana saat ini terlihat jika Vano benar-benar merasa terkejut dengan keadaan Clara saat ini, dan Tante Yola benar-benar merasa kejam kepada Clara yang telah mempetelantarkan dirinya. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron ini ya, dan Mimin sarankan juga jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.